Rasulullah mengatakan, hartamu yang sejati adalah hartamu yang engkau tasarrufkan, yang engkau gunakan demi kepentingan kebaikan dan kepentingan agama Allah. Selebihnya, kata Kanjeng Nabi, hartamu adalah harta ahli warismu ketika engkau nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini jangan lupa kita keluarkan zakat fitrah kita untuk menyempurnakan puasa kita, zakat jiwa kita. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai mengeluarkannya habis sholat Id, tetapi sebelum sholat Id itu maksimal kita keluarkan zakat fitrah. Sebab kalau sudah setelah sholat Id, kata Rasulullah, bukan zakat lagi tapi sedekah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, tidak terasa Ramadan sudah mendekati hari-hari akhir, dan biasanya di masjid-masjid, di kantor-kantor ada panitia zakat, infak, dan sedekah yang membantu kita semua untuk mengumpulkan terutama zakat fitrah, zakat mal, dan aktivitas yang bersifat maliyah lainnya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan apa itu zakat fitrah, zakat mal, dan infak maupun sedekah yang kemudian bisa kita keluarkan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Sahabat-sahabatku, zakat itu maknanya mensucikan. Zakat itu mensucikan harta kita dari hak orang lain yang ada pada harta yang Allah titipkan kepada kita. Zakat juga bermakna anwu, yaitu tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh keberkahannya. Kalau kita dititipin harta, kita keluarkan zakatnya, kita sucikan dari hak orang, maka kemudian Allah tumbuhkan keberkahannya. Jadi sejatinya filosofi zakat itu adalah bahwa di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Surat Ad-Dariyat ayat 19. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang terkenal atau identik dengan bulan berbagi ini, ayo kita membincangkan tentang apa itu zakat, apakah zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah itu berbeda karena ini zakat khusus yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Zakat jiwa, zakat fitrah itu zakat jiwa yang kemudian diwajibkan kepada setiap orang yang muslim yang tentunya yang hidup di bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang bayi lahir di tanggal 29 Ramadan itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Berapa nominal zakat fitrah bagi setiap individu muslim yang hidup di bulan Ramadan adalah 1 sok'. 1 sok' itu kurang lebih 3,5 liter atau kurang lebih 2,7 atau kadang-kadang digenapkan menjadi 3 kilogram makanan pokok, kalau di kita mungkin beras. Itu yang ketentuannya boleh dikeluarkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan menjelang atau sebelum sholat Idul Fitri. Itu tentang zakat fitrah, ya, zakat jiwa. Ini dikeluarkan, wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik yang punya maupun yang tidak. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat mal ini ada ketentuannya. Jadi zakat mal itu tidak mesti dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi setiap orang punya harta dengan nilai tertentu, namanya nisab, dan sudah dimiliki selama setahun penuh atau haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya kurang lebih 2,5%. Berapa nisabnya, saudara-saudaraku? Nisabnya zakat mal itu senilai kurang lebih 83 gram emas. Jadi kalau kita punya harta senilai 83 gram emas, dan harta itu sudah kita miliki selama setahun, maka kalau kita membelinya bulan Dzulhijjah, maka ketika Dzulhijjah tahun berikutnya datang, itu berarti haul wajib dikeluarkan. Kebetulan kalau kita memulai memilikinya bulan Ramadan, dan kemudian bulan Ramadan tahun berikutnya kita keluarkan. Jadi tidak mesti bulan Ramadan. Jadi pokoknya selama setahun penuh nilainya 83 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Dan itu kemudian wajib dikeluarkan dan dibagikan kepada 8 asnaf yang dibicarakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Siapakah orang-orang yang menjadi mustahik? Mustahik itu adalah yang berhak menerima zakat mal kita. Pertama fakir, kemudian miskin, kemudian amil, orang yang mengelola zakat itu juga boleh mengambil bagian dari zakat yang dikelola. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, jadi perlu kita kuatkan, kita rangkul dengan kita berikan zakat. Kemudian dulu ada namanya hamba saya ya. Kemudian orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang tentunya ini hutangnya bukan untuk hutang investasi, punya hutang yang betul-betul untuk keperluan dasar, keperluan pokok, maka kita bisa keluarkan zakat kita untuk mereka. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang-orang yang betul-betul dia musafir, dia kemudian kehabisan bekal dan musafirnya untuk kebaikan, maka dia berhak menerima zakat mal kita. Dan yang paling utama sebenarnya ketika seseorang mengeluarkan zakat, di situ ada sebuah harapan bahwa tahun depan orang yang mustahik zakat itu menjadi muzaki, menjadi pembayar zakat. Artinya apa? Zakat itu mesti memperdayakan, bukan hanya untuk konsumtif. Maka sebaiknya zakat itu dikelola dengan baik, sehingga ada orang-orang yang memang kebutuhan dasarnya terpenuhi, fakir miskin, tetapi selebihnya dikelola, didistribusikan untuk membantu ekonomi orang-orang fakir dan miskin, sehingga tahun depan dia tidak lagi menjadi penerima zakat. Syukur-syukur tahun depan menjadi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Selain itu, selain zakat fitrah ada zakat mal, selain itu ada yang kemudian sunnah. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya Rasulullah mengatakan, hartamu yang sejati adalah hartamu yang engkau tasarrufkan, yang engkau gunakan demi kepentingan kebaikan dan kepentingan agama Allah. Selebihnya kata Kanjeng Nabi, hartamu adalah harta ahli warismu ketika engkau nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini jangan lupa kita keluarkan zakat fitrah kita untuk menyempurnakan puasa kita, zakat jiwa kita, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai mengeluarkannya habis sholat Id, tetapi sebelum sholat Id itu maksimal kita keluarkan zakat fitrah. Sebab kalau sudah setelah sholat Id, kata Rasulullah, bukan zakat lagi tapi sedekah biasa. Yang punya harta, ternyata Ramadan ini juga ternyata hartanya sudah dimiliki 1 tahun, nilainya kurang lebih 83 gram emas, ayo kita keluarkan juga kemudian zakatnya 2,5%. Dan kalau kita mau belajar berbagi, lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada kita, selain yang wajib yaitu zakat fitrah, zakat mal, kita keluarkan tambahan buat bekal kita lewat infak, sedekah, dan wakaf yang kita keluarkan dan kita bisa sampaikan atau berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita untuk kepentingan dakwah dan syiar agama Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.